eh, Kirimnya ya. Nama pengirimnya itu email sendiri, jangan pakai email anak-anaknya. Karena saya jadi bingung ini. Kayak Bu Lina kan mengirim tentang pembelajaran berbasis kesabaran, itu. Ya, Pak. Nah, itu yang nomor berapa berbasis kesabaran Kan spanduk boleh nu mana, nu pertama, nu kedua. di Tos, sininya? bacaan di disposisikan. Berbasis kesabaran. Eta teh Yang kan Lina teh asa tilunya banyak. Kayak can dibuka laptopna. Asa tilunya sabaraha hiji teh Lina. Oh, harusnya ya, satu, Pak. yang asober ya, ayat apa nomor 21 ya asober ya. Nah, maksud saya itu Bu Lina jelasin begitu. Misalnya Al-Baqarah ayat 153 ya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan yang sabar dan salah sesungguhnya. Nah, ayat Al-Baqarah 153 itu dihubungkan dengan teori pendidikan apa, teori pembelajaran apa gitu. Ya, ada Oh, kaitannya nggak dengan metode pembelajaran? Kalau Bu Lina kan penjelasannya di sini menunjukkan sebenarnya salah satu cara memperoleh pertolongan Allah. Maksudnya apa itu? Dihubungkan dengan teori pembelajarannya, ya. Teori apa dari yang sudah kita bahas sebelum waktu pertemuan awal kita itu? Apakah humanisme kah teorinya? Apakah rekonstruktivisme kah kesabaran itu atau ke mana? Boleh dicari, ya, Bu Lina. oh ya, siapa? Kemudian eh, Al-Baqarah 286 la yukallifullahu nafsan usaha itu metodenya metode dikaitkan dengan metode pembelajaran apa itu ya sehingga kalau ada ujian yang susah itu eh, meruka- merupakan beban yang harus ditanggung. Metode apa teori pembelajaran siapa nah gitu jadi begitu Bu Lina ya. Kemudian Al-Asr 23 ayat 2 dan 3 ya bahwa pembelajaran berbasis kesabaran juga tercermin pada artinya teori siapa ini dihubungkan ya begitu Ibu Lina ya. Ih, kayaknya belum bener deh tugas Abdi, Pak. Iya, kayak udah hampir rata-rata. Makanya saya bilang juga ini ada beberapa yang sudah nyambung, ada beberapa yang belum, gitu. Ah, itu teh makanya instruksinya tuh kemarin tuh kita tuh nggak ini. Kirain yang lama aja, di-upload aja gitu loh, Pak. Oh, jangan dong. Oh, Jangan dong ya berarti Pak. belum selesai ya, Pak ya? Nanti dikirim Iya, ulang. Siap. iya. Sip. Eh, eh, Kayak kalau Pak ini kan ada juga tuh yang upload ya. Apa namanya? Ada semacam ada pembahasan, ada penawaran nggak usah sedetail itu. Nah, kita tuh masih bingung, Pak. Kemarin tuh lihat contoh punya teman-teman. Kan itu ada pembahasannya, pokoknya kayak kayak mini riset deh gitu kan. Nah, Ya. kayak punya Pak Ashabul Kahfi gitu kan. Nah, kita Nah, tuh bingung, ini teh yang mana sih sebetulnya yang dikirim gitu kan. eh, Nah, itu dia Pak. Makanya daripada bingung ya udah upload aja yang kemarin gitu. Jadi ya, gimana Pak yang benernya? yang Ketinggalan be- barusan. nah, oke, yang benernya itu kan Pak Ketua kan sudah bikin itu tuh, sudah bikin apa mencari dalil ayat Quran dan hadis Ya, ya tentang sebetulnya kan berhubungan dengan pembelajaran apa namanya teori dan pengembangan pembelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang ada di materi saya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu mencari materi-materi tersebut, kemudian mencari dalil Al-Quran dan hadisnya tentang teori tersebut. Ya, misalnya eh, kalau Ibu Titin tentang tazkiyatun nafs. tazkiyatun nafs Nah, ya. itu kalau ayat-ayat apa yang dikutip oleh Bu Titin, misalnya begitu. Nah, ayat itu misalnya relevan dengan teori pembelajaran A gitu atau relevan dengan metode pembelajaran B misalnya begitu.
Jadi apa namanya? Dalil-dalil tersebut yang Bapak Ibu tuliskan itu dihubungkan dengan teori, pengembangan teori dan metode pembelajaran. Bukan hanya sekedar menampilkan ayat-ayatnya saja, walaupun tadi Bu Lina sudah ada, tetapi belum dikaitkan kepada teori, pengembangan teori dan metode. Begitu Bapak Ibu. Siap. Ya. Ibu juga kan, ya kalau Ibu Titin kan ini menyampaikan tentang penyucian jiwa Ya, dalam Al-Qur'annya surat Asy-Syam. ya, Nah, itu kira-kira menurut Ibu masuk ke teori apa gitu? Jangan ngutip dari yang lain berdasarkan pemikiran kita, bebas kok. Tidak disalahkan oleh kita, oleh saya, bahwa menurut Ibu surat Al-A'la ayat 14-15 itu misalnya masuk ke teori humanisme misalnya. Ya, karena dengan apa orang yang selalu membersihkan diri dari berdosa itu adalah orang yang senantiasa mengingat pada Tuhannya. Dalam teori humanisme, ya, eksistensi Tuhan itu menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas, misalnya begitu. ya. Maka itu sangat cocok. Begitu aja, nggak usah terlalu panjang lebar. Siap. Ya, cukup 2-3 halaman lah, ya. Ya, kalau itunya metodenya apa? Ayat tersebut kira-kira yang dekat gitu. Metode pembelajarannya gitu. Begitu, Pak Ketua dan teman-teman yang lain, Iya. Jadi begitu ada ya tugasnya. ya. Jadi tugasnya itu silakan dibuka lagi yang dari Pak Ketua itu kan sampai sampai berapa puluh itu dicari dalil Al-Qur'an dan hadisnya kemudian dihubungkan dengan pengembangan teori dan pengembangan model pembelajaran. Begitu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Izin. Assalamualaikum Pak Dokter. Mangga, Heeh. waalaikumsalam. Ini ya teh. Yuk. Nuhun, Siap. nuhun. Itu. Eh, Kalau saya kemarin saya baru ini di mobil nih baru nyimak. Kalau Siap. kemarin kan saya judulnya tentang teori pendidikan berbasis ibadah gitu ya. Tarbiyah ibadah. Sudah ngirim? Udah di itu di Google apa sih Google Drive. Oh, Irwan. Ini Irawan ya? Itu Oke, tarbiyah ibadah. kan kayak landasan teorinya kan saya ambil dari misal Ajariyat 56 itu kan. Terus hadisnya kan ada juga inamal amalu binniyat atau innamal ma'naw gitu kan. Nah, Hmm. ini kan udah prinsipnya. Kemudian kan, nah ini yang ininya nih implementasi tarbiyah ibadah gitu kan. Saya mah bikinnya kan implementasi dalam kurikulum itu apa nanti kan. Kemudian metode pembelajarannya apa, kemudian lingkungan pendidikan, kemudian manfaatnya itu yang kemarin saya kirim itu Pak Dokter. Itu terlalu bertele-tele ini Bapak sampai dua Oh belas gitu. halaman. Heeh. Makanya kemarin saya belum connect gitu. Ya, Heeh. misalnya kan Pak Irawan ini ngambil surat Ad-Dariyat ayat 56 misalnya. Heeh. Kan Hmm. isinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Ya liya'budun betul. ya. Nah, ini sebenarnya masuk ke teori pembelajaran apa? Eksistensialisme kah misalnya gitu. Karena Hmm. eksistensialisme itu berhubungan dengan perilaku manusia sehari-hari gitu. Hmm. Nah, Hmm. eksistensialisme juga kan menuntut orang itu biar tetap ada, ya, tetap hadir di muka bumi ini, maka dia harus bergerak gitu dan Hmm. seterusnya. Nah, kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun ini kira-kira metode pembelajarannya apa ya gitu yang tepat gitu. Nah, Hmm. ini kan bisa bisa dilihat misalnya dari apa namanya? Dari tafsirnya misalnya ada menyangkut-nyangkut tentang pembelajaran nggak misalnya? Misalnya Hmm. mau tafsirnya yang dari Kemenak misalnya, mau Hmm. tafsir Al-Marogi atau apalah terserah. Jadi cukup 2 atau 3 dalil, kemudian kita hubungkan dengan teori pembelajaran atau teori pendidikan agak beda ya. Kalau mau Hmm. teori pendidikan boleh, kalau mau teori pembelajaran juga boleh. Silakan saja itu. Yang jelas ayat tersebut dikaitkan dengan teori-teori
yang sudah saya sampaikan pada pertemuan awal-awal. Ya, teori Hmm. pembelajaran itu kan ada beberapa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menemukan teori pendidikan yang tidak saya sampaikan, boleh misalnya dituliskan. Bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa ini cenderung misalnya dengan teori apa itu kerucut pengalaman misalnya oleh Edgar Dale. Betapa penting misalnya pengalaman itu. Nah, begitu. Hmm. Kemudian dijelaskanlah oleh bahasa kita. Jadi jangan ngopi paste dari yang lain. Bahasa kita aja. Jadi saya ingin melihat kemampuan analisis Bapak Ibu semua di dalam menghubungkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu dengan teori-teori yang dikembangkan oleh orang Barat gitu. Ternyata di Islam juga udah banyak. Begitu Bapak Ibu. Siap, siap. Paham nggak ya? Paham lah ya? Mohon, mohon. Enggak. Sampai kabuka, enak kabuka. Kabukanya ya mursidnya namanya Sumbing jadi namanya Tias Kabuka ya. Masya Allah. Atur nuhun, atur nuhun, Pak. Ya ya ya. Pak Hari juga ini Pak Hari dengan Pak Ya, Suhud gimana Pak ini Dokter? harusnya Pak Hari ya Pak Hari sendiri, Pak Suhud sendiri gitu, jangan jangan berdua gitu. Oh, enggak ada Pak Dokter yang dalil. Itu kan yang makalah yang PowerPoint. dipresentasikan kemarin. Iya, bukan. Jadi ada yang individu. Kalau saya pembelajaran berbasis syukur, berbasis ikhlas. Kalau Pak Suhud berbasis syukur. Itu ada dua makalah Pak Dokter. Heeh. Yang saya maksudkan bukan bukan begitu kan ya. Ini Iya. behaviors kan Bapak ya. Tuh, kemudian Oh, iya. apa itu dikembangkan di sini tentang teori kognitif, teori konstruktif. Tidak tidak seperti ini yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Misalnya Pak Hari menyampaikan ayat Al-Qur'annya mana di sini Al-Qur'an. Tidak ada ayat Al-Qur'annya malah di sini. Ada Pak, udah dikirim. Jadi itu mah makalahnya beda. Itu makalah kelompok. Jadi yang individu yang dalil Quran itu Pak Dokter. Udah Saya di tidak ada kelompok Pak. Kalau tugas saya mah semuanya sendiri. Oh, berarti salah upload ya? Itu salah Salah upload dan salah menerjemahkan. ya. Padahal yang dalil udah diupload, Pak. Bukan yang itu, Pak. Bukan yang konstruksivisme, bukan yang kognitif, bukan. Yang ini Bukan kan tuh. yang judulnya kan dalil ayat Al-Qur'an dan hadis tentang pembelajaran berbasis ikhlas gitu ya. Iya, itu, betul. Nah, ya saya buka juga di sini masih belum sebagaimana yang saya harapkan ya. Siap, siap. Misalnya Al-Bayyinah nih wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin itu kalau dihubungkan dengan teori pendidikan itu kemana masuknya behaviors kah ke kognitif kah gitu. Ya, Iya. tentu Hmm. kita kan harus baca terjemah dulu nih. Iya, Setelah baca terjemahnya kan tentu harus baca tafsirnya nih. iya. Tafsirnya mau tafsir Al-Marogi, mau tafsir Kemenak yang ada di internet boleh silakan. Atau Hmm. mau tafsir Al-Misbah boleh silakan yang ada di rumah aja dibaca. Nah, menurut kita teori itu cocok misalnya dengan teori kognitif misalnya. Atau cocok dengan behaviors misalnya. Gitu Pak Hari. Siap, Pak Kemudian Dokter. hadisnya apa nih gitu. Nah, Hadisnya ah, iya hadisnya misalnya apa? Kalau misalnya Pak Hari apa punya dalil tentang hadis, kira-kira hadisnya kan di sini ada nih. Bukhari nomor 1, Muslim 1097, Innamal amalu hmm, binniyat kan gitu ya. Nah iya. itu Innamal amalu binniyat itu kira-kira metode pembelajaran apa ya yang cocok gitu? Wa innamal Hmm. likulli imri'in manawa itu ya. Hmm. Atau Iya. misalnya barang siapa apa dalam riwayat Abu Daud ini barang siapa belajar ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk mengharap wajah Allah Azza wa Jalla tetapi Hmm. ia niatkan untuk mencapai kenikmatan dunia maka di hari kiamat tidak akan mencium bau surga. Nah, itu kira-kira model pembelajaran apa ya yang cocok dengan hadis itu? Gitu. Hmm. Dihubungkan ya Pak Dokter ya dengan Betul, teori. dikait-kaitkan saja oleh kita. Oh, siap, siap. Siap Yang hari ya? Pak Sud gimana yang Pak Sud, Pak?
Yang Pak Suhud, bentar. Pak Suhud, Pak Suhud. Saya belum menemukan yang Pak Suhud ini. Ada udah di-upload kalau Oh di ini, maka oke oke, Pak Suhud ada ini. Tentang syukur ya. Ya sama, hmm, posisinya kayak yang Pak Hari. Jadi harus ya. direvisi. Revisi, Oke. ambil satu dua hadis ya, Hmm, satu dalil Quran, satu dalil hadis misalnya. Hubungkan dengan teori kita, hubungkan dengan pengembangan model pembelajaran ya. Kayak ini la iya. in syakartum la azidannakum, kira-kira teori pembelajaran apa ya ini yang cocok dengan ayat ini Iya. begitu. Kemudian metode pembelajarannya apa nih yang cocok dengan la in syakartum itu begitu. Iya. Oke, berarti nanti tinggal dikaitkan ya Pak Dokter ya, ayat Betul. dan hadis tersebut. Ini Dikaitkannya kita loh yang ngebahasnya ya. Jangan pakai internet ngebahasnya. siap, Jangan copy siap. paste. Kita Ya, ya. betul-betul itu hasil karya sendiri. Baik. Cukup saya juga nggak usah banyak-banyak, cukup 2-3 halaman saja. Ya, Oke. ya. Ini sampai 15 halaman, ada yang 27 halaman juga ada nih. Pak Ashabul Kahfi 50 halaman, Pak. Terima kasih Pak Dokter atas koreksiannya. Siap. Siap. Pak Ashabul Kahfi mau 100 katanya nanggung, Pak. Kamu Nah, tapi mau bikin disertasi ya. oh iya, Bapak Ibu juga harus disiapkan nih disertasi kita ya. eh Disertasi Bapak Ibu tidak harus tentang manajemen pendidikan saja, tidak ya. Boleh tentang analisis ya, boleh tentang kajian teks, boleh silakan. Misalnya kalau Bapak Ibu ngebahas tentang misal nih ya, contohnya misalnya Bapak Ibu ngebahas tentang ta'lim misalnya. Kajian taklim muta'alim dalam perspektif metode pembelajaran berbasis project based learning misalnya begitu. Boleh Bapak Ibu ya. Kajian analisis itu seperti itu boleh. Analisis teks atau analisis wacana tentang dalil-dalil boleh ya. Disertasinya jadi tidak dibatasi misalnya manajemen pembelajaran di sekolah anu misalnya atau apa namanya perencanaan pembelajaran di lembaga anu, tidak melulu, jangan jangan melulu ke bahas ke manajemen ya. Karena kan kita bicaranya pendidikan agama Islam. Jadi lebih luas apa penyusunan disertasi kita. Boleh Bapak Ibu misalnya main-main lah ke UIN atau ke UPI atau ke mana yang apa yang ada disertasi apa yang teknik atau metode penulisannya apa namanya itu kajian literatur ya, kajian literatur atau kajian pustaka boleh ya. Di S3 PAI dibebaskan. Tidak melulu harus ke lapangan, misalnya meneliti tentang apa. Bapak Ibu misalnya punya apa sering ngebahas misalnya kitab A misalnya. Kaji oleh Bapak Ibu secara mendalam kitab A itu ya, kemudian lakukan analisis teks. Ya. Analisis teks tentang kitab itu dihubungkan tentu dengan pendidikan ya. Atau misalnya Bapak Ibu mengkaji tentang hadis arba'in dari perspektif pendidikan. Itu boleh, sangat-sangat dibolehkan sekali. Jadi ada semacam rekonstruksi nanti ya, rekonstruksi penyusunan disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa S3 PAI. Yang diharapkan tentu hal-hal yang baru ya, bukan hal-hal yang semi baru atau bahasa yang semu gitu. Kan ada yang semu itu ya, disertasi yang semu itu misalnya metode pembelajaran apa dalam rangka meningkatkan ini di SMA A misalnya Kota Karawang. Yang satu metode pembelajaran ini di SMA di Kota Bekasi misalnya. Metodenya sama, itu sama. Ya kita tidak berharap yang seperti itu ya. Jadi harus harus betul-betul ada yang baru ya. Makanya ini apa mata kuliah ini dalam rangka menguatkan
ya, atau ya semacam menggali daya kritis kita sebagai mahasiswa S3 PAI untuk melahirkan teori-teori pembelajaran yang baru, berdasarkan tentu basisnya kemampuan kita, ya. Dan itu tidak dilarang, dipersilahkan, boleh, dibolehkan. Begitu Bapak Ibu, Dokter kira-kira izin bertanya, gimana? untuk semester 3 berarti sudah mulai proposal ya. Terus untuk semester Sudah 4, seminar 5, 6 berarti proposal. udah fokus ya ke disertasi gitu atau gimana? Betul, sudah harus mulai fokus di semester 3 itu, Bapak Ibu ngebahas tentang proposal penelitian. Ya, seminar, proposal, disertasi. Nah, itu nanti di akhir semester Bapak Ibu harus sidang. Kalau enggak di semester 4. Di semester 4 itu nanti ada sidang, berarti semester sekarang semester 2. Masuk semester 3 itu kan nanti di Februari sampai Juli. Di September itu Bapak Ibu udah harus sidang. Sidang proposal. Kemudian 4, 5, 4 itu setelah sidang dapat SK bimbingan, mulai bimbingan 4, 5 juga, 5 akhir itu sudah harus selesai. Di 5 akhir itu nanti ada bimbingan bersama, kemudian ada ujian tertutup. Baru di semester 6 Bapak Ibu sidang terbuka. Setelah sidang terbuka Bapak Ibu baru menyandang Doktor Ashabul Kahfi. Masya Allah. Amin. Doktor Wafaul Wafa Empedak nanti itu kan. Doktor Wafaul Wafa Empedak. Gitu kan. Insya Allah. Surawan Berarti gimana? berarti di 2026 tuh Bapak Ibu sudah Hmm. menyandang doktor. Bulan Kak, apa tuh Pak Dokter kira-kira? gimana? 2026 bulan apa? Tergantung Bapak Ibunya. Kalau udah beres di Januari berarti beres. Itu. Bisa ya Ah, Januari konsulnya ke 2025. Bapak aja langsung kan? Ya, Untuk apa? untuk nanti disertasi ke Bapak aja langsung. Kan nanti ada Pembimbingnya. Ah, penentuan promotor nanti itu kan ada, Bapak Ibu kan nanti ngajuin promotor, promotor satu itu, promotor itu ketua ya, promotornya siapa? Kalau promotor wajib profesor kan gitu. Kemudian nanti ada kok promotor. Kalau kok promotor nanti itu doktor ya. Kemudian ada anggota. Jadi nanti Bapak Ibu dibimbing oleh 3 pembimbing, promotor, kok promotor dan anggota. pokoknya siapapun promotornya berarti Bapak aja yang ininya. Tergantung pengajuan. Nanti Bapak Ibu dikasih form pengajuan pakai Google Form. Begitu. Insya Allah lah kalau ini mah pada cepet, yang semester yang kakak kelas juga yang angkatan 1 sekarang sudah mulai bimbingan. Masya Baru Allah. kemarin mereka itu. Berarti semester 4, 5, 6 udah tidak ada mata kuliah ya Pak ya? 4, 5, 6. Tidak ada, tidak ada. Fokus, Yang fokus ke adanya aktivitas ini. akademik kayak bimbingan, kemudian kalau ada workshop harus ikut Oh, ya. malah ke Rosi itu ngirimna aneh orang mah. Jangan jangan ke Rosi atau ke sini Ibu. Astagfirullahaladzim. Ngirimnya ke Uninus atau jangan ke Rosi Ibu. Ya, jadi nanti apa namanya, setelah proposal itu Bapak Ibu nanti pengajuan promotor. Setelah pengajuan promotor, udah mulai bimbingan sudah. 2026 itu sudah harus sidang terbuka. Nah, sidang terbuka berarti Januari 2026 itu sidang terbuka. Ya, kalau misalnya nggak Januari, mungkin ke Februari ya. Nah, itu sidang terbuka 2026 itu sudah selesai, tinggal nunggu wisuda. Kalau mau ikut wisuda di bulan November 2026. Amin. Iya, sebentar lagi kan 2024 nggak kerasa. Masuk Pokoknya 2025. sesuai jargon Pak Dokter, daftar bareng, Gimana? lulus bareng. Oh iya, wajib itu. Pokoknya saling dorong lah, saling dukung ya. Jangan sampai nanti ketinggalan. Yang lain ini ketinggalan, yang ini ketinggalan. Harus bersama-sama lah ya. Amin. Siap, siap. Insya Allah. Nuhun Pak Dokter Siap. informasinya. Ya, makanya tugas ini dalam rangka mengarahkan Bapak Ibu untuk melakukan analisis, ya,
analisis terhadap tema-tema kajian yang sekarang Bapak Ibu peroleh. Tidak dilarang, saya bilang juga ya. Bapak Ibu melahirkan teori-teori baru, metode pembelajaran yang baru, versi kita. Kan kita S3 itu sudah harus menghasilkan teori baru, harus harus menghasilkan pengembangan metode pembelajaran yang baru. Jangan ngedompleng aja, jangan. Sudah tidak apa namanya? eh Bukan sudah tidak berlaku, sudah out of date lah gitu. Kalau kita hanya ngedompleng materi-materi yang ada, itu kan sudah ketinggalan. Ya, begitu, Bapak Ibu. Ada lagi, Ibu Nur Hayatin, Badan Naroskeun. Kita Bima Alim Kakantun, ya Pak. Sama-sama masuk bareng, nanti lulus bareng. Ya, siap. Tapi jangan salah ngirim, kayak Bu Hajah Titin barusan salah ngirim. Ngirim apa, Pak? Nggak tahu, Bu Hajah Titin. Kalau tidak ada, saya tunggu tugasnya. Minggu depan selesai semua ya, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan sehat, Pak. Sehat. Mudah-mudahan. Amin. Jadi tugasnya kayak gitu ya. Mohon, Jadi mohon. Bapak Ibu ngambil dalil hadis dan Quran dari list yang sudah dibuat oleh Pak Ketua. Kemudian Bapak Ibu jelaskan dalil tersebut dikaitkan dengan metode dan teori pembelajaran. Ya, teori pendidikan bukan teori pembelajaran, teori pendidikan. Misalnya yaitu tadi apakah teori behaviors kah, kognitif kah, konstruktivisme kah, humanisme kah, atau eksistensialisme kah. Nah, itu dihubungkan dalil-dalil tersebut kira-kira tepatnya kemana gitu. Jadi kalau kemarin mah kita kan taunya dalil aja ya Pak. Jadi kita, kalau saya pribadi ngirim di tugas itu di format tugas Bapak, Ya, PowerPoint sama bikin makalah terkait dengan dalil yang saya ampu yang ada bagiannya mas sendiri-sendiri. Tapi ternyata sekarang ada tambahan berarti ya Pak ya, dibikin lebih bukan baik. bukan tambahan, itu memang harus diperbaiki. Ya diperbaiki, dibikin lebih baik Pak. Oh, iya. Ya, tapi yang jelas sih uploadan sih udah 2 uploadan saya. Apa ini namanya Ibu? Nah, kemarin saya ngirim apa ya? Ada PPT, ada makalah kalau nggak salah. Judulnya apa? Judulnya apa tuh? Pak Hari intip judulnya apa? Aku lupa. Bentar, Pak. Keseimbangan dunia akhirat ya? Iya betul Pak, keseimbangan duniawi ya. Ukhrawi. Iya. Heeh. Ya itu Dan mohon dimaklum itu mah belum sempurna. oke. Nah, maksudnya nih dalil Al-Baqarah 121 ini kan itu tentang apa? Itu kan Ibu katanya tentang keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup itu coba dicari, dihubungkan dengan teori pendidikan itu kira-kira apa tuh keseimbangan hidup itu? Ada di teori mana? Ya, Baik, baik. kemudian Ya, metode pembelajaran yang cocok dengan ayat ini kira-kira apa? baik. Oke, kemudian hadisnya apa, Bu? Ayat itu misalnya. Hmm. Ya, hadisnya Ya, apa? Hadisnya kan belum ada ya. Ibu baru ini surat Al-Qasas. iya. Wa Hadisnya ada Pak, bawahnya Pak. tidak ada. Oh, belum ada ya? Oh, Ibnu Asyakir ya. Di rumah sakit, iya. Ibnu Asyakir ini kerjakanlah urusan-urusan dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Nah, itu kira-kira kalau dihubungkan dengan teori pendidikan cocoknya yang mana? Bisa jadi misalnya di sini humanisme boleh, Humanisme eksistensialisme aja ya boleh. Pak ya, humanisme. Ya, Ibu harus baca dulu lagi nanti. Iya baik-baik. Yang itu kalau hadisnya ya mali dunia karena kata isu abada wa mali Hmm. akhirat karena kata mutu godan. Itu Masya hadisnya. Allah. Ya, Iya. nah. Ya, ya Bu ya, perbaiki ya. Mangga, mangga, mangga. Ya, Aku nuhun Pak dosen. sami-sami. Cekap Nusanes? Pak Husni, cekap Pak Husni? Cekap Pak Dokter. Cekap. Mohon. Mohon. Formatnya apa ya yang sesuai itu aja ya, dalam bentuk Word ya atau PDF kan ya, makalah cuman dianalisa gitu ya. Iya, dalilnya boleh, mau nyari lagi boleh, mau yang tetap yang itu dalilnya boleh. Cuma analisisnya yang dipentingkan. Ya. Ya, Pak Ari ya? Siap.
Ya, nggak usah panjang-panjang. Saya bilang juga cukup 2-3 halaman aja. Ya, ya. Pak Darmawan, siap Pak Darmawan? Menuju pengawasan Pak Darmawan mah tuh. Siap, Pak Ustadz Nanang, siap. Mohon. Cekap panginten upami teu aya deui anu bade ditaroskeun. Sekap ya Pak sekap, mohon. Mohon. Nah, Abdi pamit ti payun, mohon wios. mangga, hatur Mohon. nuhun, mangga, Mohon. mangga, Mangga. mangga. Alhamdulillah sanul jaja. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak nuhun. Udah nggak ada. Nah, mangga, ayo, hei, ngobrol. Pak Arif, fotona loban. Ngobrol, Pak Ashabul Keblur, Kahfi. Bu. Fotona loban. Yuk, Pak Kahfi, Bu Titi Bener. kayaknya Bulina mana Bulina aya? Teu aya Pak Bugawi teu aya. Tong hilap absen. Absen atos. belum aku. Lah, Absen hilap itu wajib. duluan tos sabaraha ieu ti tadi. Tos diemutkeun ku abdi teh. Untuk macam-macam, yuk kerariwo lah. Riweuh. Abi aya nu diobrolkeun deui na Pak Kahfi, abi mah bade wiat nuhun baca. BK kumaha BK. Dia absen terekan asup kunaonnya absen terekan asup. Tedekan asup mah tedek Can asup. mayar Aneh literana, can bae. mayar. Todekeun di ieu we. Anda kudu oke teh Anda oke. Anda naon Anda. Kirim heula ka literana kirim. Pas kan teh pas di okekeun teh didinya teh ngabare teh aya rincian anggaran biaya RAB. Gandeng-gandeng atuh. Udah rame-rame. Terus Pak nu jadi pengawasan saha Pak Darmawan? Kentong hilap eta mata kuliah naon eta hiji deui nu tacan presentasi. BK BK Pak. Teu naon ayeuna teu nepi ka enjing. Kayak ini jeung Kang Darmawan. Kiraha ayeuna santen, teh Bu. pake enjing ke sonten. Ayeuna santen. Ayeuna setengah 4. Mo cing abi kasarean di Japri nya. Pamaklum keur muriang. Bade gogoleran hela sugan we kasarean gitu punya. Sanes biasa arti minum obat tadi muriang biasa muriang. Teh Japri nya telepon abi kasarean nya. Tugas BK 2 minggunya sanes Abi bari ngabaso heula punten abi bari ngabaso heula nya. Deu alam mun atuh mangga sok. Ayo tuh ngabaso. Abi pamit ka sadayana. Assalamualaikum. Sadayana ge abi ge bade pamit. Salam. Kula nih. Pamit heula tuh nya sadayana. Ashabul Kahfi, contohnya kintennya. Aduh, tacan di damel Kang. Insyaallah ke upami tos ieu. Nah, tos di damel kayaknya wayah sadayana gitu. Yang terang bae gitu nya. Tempat Ashabul Kahfi 50, abi 200 meureun. Salah eta teh anu nyarios teh budak ngora apa aki-aki apa nini. Lamun nini nyarios itu pantes sayang. Oh gitu. Makanya iya, punten. Assalamualaikum.